kita akan menjelaskan mengenai praktikum mekanisme transport. Nah, kali ini kita akan membahas pada mekanisme transport pasif melalui fusi dan juga osmosis. Nah, perlu kita ketahui mekanisme transport pasif ini adalah suatu transport yang tidak memerlukan energi. Jadi, dalam prosesnya tidak ada energi yang digunakan. Nah, kita masuki yang pertama, yaitu adalah peristiwa difusi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai contoh-contoh difusi yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tetapi sebelum itu, terlebih dahulu kita ketahui apa sih itu difusi. Nah, difusi adalah peristiwa berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian yang berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi lebih rendah. Itulah dia pengertian difusi. Jadi, difusi ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Artinya, faktor-faktor ini mempengaruhi kecepatan ataupun proses berlangsungnya difusi tersebut. Apa saja itu? Ada wujud materi dipengaruhi oleh suhu, tekanan, ukuran molekul, dan konsentrasi. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai difusi ataupun contoh difusi yang dipengaruhi oleh suhu. Jadi, untuk mengetahui bagaimana prosesnya, ini dia. Nah, langkah pertama yang akan kita persiapkan itu adalah alat-alatnya. Apa saja itu? Yang pertama itu ada stopwatch, bisa juga HP ataupun jam. Ada gelas, 2 buah gelas. Ada sendok. Dan yang paling penting ada teh bendera ataupun teh celup. Oke, langkah pertama kita tuangkan air panas pada gelas A. Tuangkan secukupnya. Oke. Dan kita tuangkan air dingin pada gelas B. Oke. Kita masukkan 2 bubuk kantong teh celup secara bersamaan ke dalam 2 gelas. Kemudian, ukurlah waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing larutan agar teh celupnya dapat terlarut. Setelah kurang lebih dari 10 menit kita menunggu, seperti yang kita lihat, teh celup yang kita celupkan pada air yang bersuhu tinggi akan lebih cepat terlarut dibandingkan dengan air dingin. Nah, dari situ kita tahu bahwa proses akan lebih cepat jika suhunya lebih tinggi. Itu dia contoh dari difusi. Berdasarkan contoh yang telah kita lakukan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa larutan tersebut akan mudah terlarut jika dalam suhu yang tinggi dan akan lebih susah terlarut jika dalam suhu yang rendah. Jadi singkatnya, kesimpulannya adalah proses difusi akan berlangsung dengan lebih cepat jika pada suhu yang tinggi. Artinya, semakin tinggi suhu, maka semakin cepat juga proses berlangsungnya difusi. Nah, ada lagi contoh lain dalam difusi dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu yang pertama, saat kita menghirup udara, saat kita menuangkan tinta ataupun menjatuhkan tinta ke dalam sebotol atau segelas air, maka tinta akan menyebar ke segala arah. Itu membuktikan peristiwa dari difusi. Nah, mudah kan? Dan juga sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi untuk selanjutnya kita akan masuki peristiwa yang kedua, yaitu osmosis. Peristiwa yang kedua ini adalah osmosis. Jadi, osmosis itu adalah proses perpindahan ataupun pergerakan suatu molekul zat pelarut dari larutan yang berkonsentrasi rendah
menuju larutan yang berkonsentrasi tinggi dan terjadi di membran semi-permeable. Nah, untuk peristiwa osmosis kali ini ada beberapa faktor yang menyebabkan ataupun yang mempengaruhi terjadinya peristiwa osmosis. Yang pertama itu adalah karena perbedaan jumlah molekul dan juga perbedaan jumlah tekanan yang diberikan. Nah, kali ini kita akan menunjukkan contoh dari peristiwa osmosis yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini dia, let's check it out. Baiklah, sekarang kita akan membuktikan ataupun memberikan contoh mengenai proses osmosis. Nah, langkah pertama itu kita siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Ada terong ungu, cutter ataupun pemotong, pulpen atau juga bisa spidol, ada garam, penggaris untuk mengukur, stopwatch ataupun HP untuk mengukur waktunya, dan juga 2 buah gelas. Langkah pertama itu kita potong terongnya menjadi beberapa buah. Selanjutnya kita akan mengukur diameter dari terong tersebut. Oke. Nah, sekarang kita masukkan air mineral untuk gelas sebelah sini. Dan selanjutnya kita masukkan air biasa. Dan air biasa ini kita campur dengan garam yang kita sebut sebagai air garam. Campur secukupnya. Kita masukkan potongan terong yang telah diukur tadi ke 2 gelas dengan larutan yang berbeda. Nah, selanjutnya kita tinggal menunggu waktu kurang lebih 10 menit agar kita bisa melihat perbedaan antara kedua terong ini yang berada dalam larutan yang berbeda, yaitu air mineral dan juga air garam. Nah, setelah 10 menit berlalu, kita akan mengukur apakah terjadi perubahan dari terong tersebut. Ini dia dari larutan garam. Ini dari air mineral. Nah, jika kita lihat sudah terjadi perbedaan, di mana dari yang larutan garam dia jadi lembek dan juga ukurannya semakin kecil, sedangkan dari larutan mineral dia masih tetap keras dan ukurannya bertambah. Ini dia, ini menjadi 3,5 cm dari awalnya 4 menjadi 3,5, yang ini dari awalnya 3,8 menjadi 4 cm. Nah, itu dia hasil dari peristiwa osmosis.